Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Kaum muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi hadhil fursatil mubarakah, di kesempatan yang diberkahi di siang ini, saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan diberikan kemenangan oleh Allah, akan ditunjukkan jalan keluar oleh Allah. Segala macam kesulitan hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, sehingga pada akhirnya hidupnya akan bahagia. Bahagia kehidupan dunianya, bahagia kehidupan akhiratnya, dengan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, tema khutbah pada siang ini adalah cinta tanah air sebagian dari iman. Kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air kita. Tanah air kita ini merupakan sarana utama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa tanah air, kehidupan kita tidak akan bahagia. Tanpa tanah air,
kita akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, pelaksanaan ibadah kita tidak akan sempurna. Kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad Ali mengatakan, hubbul watan minal iman. Hadirin, betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia ini adalah tanah airnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Anasin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbah harrakaha min hubbiha. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasannya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat laju kendaraan yang ditumpanginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang ditungganginya itu. Semuanya beliau lakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita dalam konteks mencintai tanah air di negara kita Indonesia ini dapat diwujudkan dengan menjaga kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan yang telah kita raih dengan susah payah harus kita pertahankan. Kemerdekaan yang diraih dengan korban harta, korban nyawa, korban jiwa, korban darah. Banyak yang gugur di medan perang demi meraih kemerdekaan ini. Maka harus kita pertahankan demi kecintaan kita kepada tanah air kita dan penghargaan kita kepada pahlawan kita, agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap dapat jaya selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang berbahagia, menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita juga termasuk cinta tanah air dan bangsa. Tidak saling menghina juga termasuk bentuk cinta tanah air dan bangsa. Menghargai kebudayaan bangsa lain, suku lain di negara kita juga termasuk cinta tanah air dan bangsa. Mencintai produk-produk di dalam negeri termasuk cinta tanah air dan bangsa. Menjaga keamanan lingkungan kita juga termasuk bentuk cinta tanah air dan bangsa. Tidak membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat juga termasuk cinta tanah air dan bangsa. Tidak membeda-bedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.
termasuk bentuk cinta tanah air dan bangsa. Mendukung atlet-atlet kita yang berjuang di arena olahraga juga termasuk cinta tanah air dan bangsa. Tidak menjadi teroris juga termasuk cinta tanah air dan bangsa. Tidak mengacau keamanan yang ada termasuk bentuk cinta tanah air dan bangsa. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat termasuk pula cinta tanah air dan bangsa. Jikalau menjadi seorang pejabat, maka jadilah pejabat yang baik, pejabat yang amanah, pejabat yang memperhatikan nasib rakyatnya. Kalaupun menjadi seorang pendidik atau pengajar, maka jadilah pengajar yang baik, produktif dalam karya ilmiah, dan mau mengabdi kepada masyarakat di sekitarnya. Kalaupun saat ini yang menjadi seorang pelajar, mahasiswa, maka jadilah pelajar yang rajin, menuntut ilmu sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, karena ilmumu kelak akan dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Kaum muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Jadi apapun kita sebagai warga negara Indonesia, maka jadilah warga negara yang selalu berusaha untuk berbuat baik dalam segala kondisi dan situasi. Dimanapun kita berada, berusaha untuk berbuat baik. Kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa kita perlu mencintai tanah air kita? Karena dengan cinta tanah air, negara kita akan menjadi aman. Ketika panjenengan tidak saling menghina antar suku, ketika Anda semua menjaga keamanan lingkungan, ketika Anda mendukung atlet-atlet kita di arena olahraga, ketika panjenengan semua mencintai produk-produk dalam negeri, ketika panjenengan semua toleransi antara perbedaan yang ada, merawat kebinekaan, maka yang terjadi adalah negara kita akan menjadi aman seperti saat ini. Ini nikmat yang luar biasa. Negara kita aman sentosa, apapun yang panjenengan lakukan aman. Panjenengan sholat aman, menggelar pengajian aman, bekerja aman, ke pasar aman, ke musola aman, di rumah juga aman, istirahat pun Anda nyaman. Dengan kondisi negara yang aman, kita bisa beribadah dengan tenang. Dengan kondisi negara yang aman, kita bisa beramal dengan baik. Dengan kondisi negara yang aman, kita bisa beristirahat dengan nyenyak dan nyaman. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita bayangkan saat ini saudara-saudara kita yang negaranya dilanda perang, negaranya dilanda perang, mereka tidak senyaman dan seenak kita. Mereka tidak akan dapat beribadah dengan khusyuk seperti kita. Bayangkan, lagi asyik-asyiknya beribadah, tiba-tiba ada suara meriam, ada suara tembakan, ada suara bom menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Suara tangisan anak kecil mencari orang tuanya akibat gedung-gedung hancur karena bom ataupun meriam. Kehidupan mereka tidak akan senyaman kita. Mereka tidak akan dapat beraktivitas dengan normal. Tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kekhawatiran barangkali tiba-tiba ada meriam datang atau bom yang meluncur di daerahnya.
Luar biasa Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Negara kita adalah negara yang aman. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Jaga dan pelihara keamanan negara kita agar kita bisa melangsungkan aktivitas dengan normal dan baik. Sekali lagi, rawatlah kebinekaan yang ada. Jangan merasa paling benar sendiri kemudian mengkafirkan yang lain. Jangan kemudian merasa paling baik. Saling menjaga perbedaan yang ada, maka akan muncul ketenangan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, sekali lagi saya ulangi, Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah sebuah negara. Seandainya tidak ada rasa cinta terhadap tanah air, maka akan hancurlah sebuah negara. Dengan cinta tanah air, maka negara akan menjadi jaya. Dengan cinta tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, damai, sentosa, bahagia dan sejahtera. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak akan menginginkan bangsanya hancur dan terpecah belah. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak akan menginginkan bangsanya hancur dan terpecah belah. Kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga negara kita Indonesia ini dijadikan oleh Allah sebagai negara yang barokah. Amin. Menjadi sebuah negara yang maju, aman, damai dan sentosa. Menjadi sebuah negara yang dicintai rakyatnya. Menjadi sebuah negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita, menjadikan kita semua semakin cinta pada tanah air kita dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرحيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلدان المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة